Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim Makarim, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Buleleng. Pada kegiatan praktikum kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya. Mari simak penjelasan berikut ini. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan, yaitu cermin datar 3x6 cm, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar yaitu tabir kertas, dan celah cahaya. Baiklah, di sini sudah disediakan yang pertama senter, yang kedua celah cahaya dan layar. Langkah yang pertama yaitu kita nyalakan senter. Di sini cahaya senter memasuki celah cahaya, tetapi tidak ada pemantulan cahaya dan tidak menghasilkan sudut pantulan cahaya. Selanjutnya di sini percobaan menggunakan cermin datar. Setelah senter dinyalakan, cahaya masuk melalui celah cahaya, kemudian dipantulkan melalui cermin datar. Dan arah pantulan cermin datar di sini mengarah dari cahaya datang. Percobaan selanjutnya yaitu menggunakan busur derajat. Ketika I atau sudut datang di arah 0 derajat, maka sudut pantul atau R juga sama di angka 0 derajat. Jika I atau sudut datang itu di arah 50 derajat, maka R atau sudut pantul juga besarnya 50 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka sudut pantul atau R juga 30 derajat. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan benda, dalam hal ini yaitu lilin. Kita akan mengamati bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Jika lilin saya dekatkan, maka bayangan yang dihasilkan sama besar, tegak, dan maya. Jika lilin digeser ke samping, maka bayangan juga ikut bergerak ke samping. Jika bayangan saya jauhkan, jika lilin dijauhkan, maka bayangan juga ikut menjauh. Kesimpulan yang didapat dari sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu bayangan bersifat maya, bayangan bersifat tegak, tidak terbalik, bayangan sama besar dengan benda aslinya, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Sebelum dilakukan percobaan menggunakan cermin cembung, di sini di layar tidak tampak ada pantulan cahaya. Setelah digunakan cermin cembung, di sini dihasilkan cahaya yaitu melebar, karena sifat dari cermin cembung itu pantulan cahaya diperbesar. Selanjutnya, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu bayangan bersifat maya, bayangan tegak, tidak terbalik, bayangan lebih kecil dari benda aslinya, bayangan tampak berada di belakang cermin. Terakhir, semakin jauh benda dari cermin, bayangan akan tampak semakin kecil dan semakin dekat ke titik fokus cermin. Selanjutnya yaitu percobaan pada cermin cekung. Mari kita amati sifat-sifat pada cermin cekung. Di sini di layar masih belum ada pantulan cahaya. Setelah didekatkan menggunakan cermin cekung, terlihat pantulan cahaya yaitu diperkecil dan fokus pada satu titik. Intinya yaitu dikumpulkan, pantulan cahaya itu dikumpulkan oleh cermin cekung. Jika cermin cekung dijauhkan, maka titik fokus akan menjadi besar. Jika didekatkan lagi, maka titik fokus akan menjadi kecil. Karena sifat dari cermin cekung itu sendiri yaitu pantulan cahaya diperkecil. Selanjutnya, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu bayangan bersifat nyata, yaitu dapat ditangkap pada layar, bayangan terbalik dibandingkan benda aslinya,
Jika benda terlalu dekat ke cermin, bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena bayangan menjadi maya.